Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini terkait ijazah Pak Jokowi dan isu-isu lainnya. Pembangjulan Mas Gibran, ijazah Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo pun diserang dengan Raja Empat. Dan kali ini juga anak abah menyerang Bu Iriana. Wah, gokil sekali ya. Tidak ada hentinya mereka menyerang. Dan kali ini juga ada video dari Prof. Jimli yang sekaman Roy Suryo dan bela Mas Gibran. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video saya. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Mekanisme pemberhentian presiden, wakil presiden itu sebagaimana sudah diatur ya di Undang-Undang Dasar, mengambil pelajaran dari kasus Gus Dur tempo hari diberhentikan oleh MPR hanya karena jumlah suara tanpa proses hukum yang berarti gitu ya. Nah, karena itu ini awal mula di pembentukan MK tempo hari ya memang gara-gara Gus Dur diberhentikan tanpa proses hukum. Nah, sesudah waktu perubahan ketiga dan keempat, apalagi sudah disepakati pilpres langsung, Kita tahu ya dalangnya maka siapa ya. disimpulkan harus ada lembaga yang mengadili lebih dulu sebelum diberhentikan oleh MPR. Nah, maka disitulah tempatnya MK dengan satu di antara 6 kemungkinan alasan. 4 pertimbangan hukum, yaitu karena karena berkhianat pada negara, atau korupsi, atau suap, atau karena melakukan tindak pidana berat lainnya. Ya, yang dimaksud ya ancamannya di atas 5 tahun. Itu 4 kategori alasan hukum. Tapi yang kelima adalah karena pertimbangan perbuatan tercela. Nah, ini lebih gampang ini mencari buktinya, mencari kasusnya. Nah, yang terakhir karena alasan administrasi, karena mundur, karena mengundurkan diri, meninggal, atau ditemukan kenyataan adanya syarat yang berubah, syarat yang tadinya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi karena sakit dan sebagainya. Jadi 6 alasan itulah yang bisa menjadi sebab alasan yang dipakai untuk mengadili impeachment atau pemakzulan di MK. Nah, tapi kalau sudah diiyakan, disetujui oleh MK, barulah dibawa ke MPR oleh DPR. Ya, kuncinya itu ada di Kimplus. Yang ketua Kimplus tergantung ketua umum Partai Gerindra. Yang ketua umum Partai Gerindra adalah presiden. Jadi kalau presiden menghendaki adanya pemakzulan, ya mudah gitu loh. Tapi saya tidak yakin, apalagi Presiden Prabowo, saya tidak yakin akan mendukung ide untuk pemakzulan ini, ya kan? Karena itu bagian dari pilihan politik Pak Prabowo sendiri waktu menentukan pilihan soal calon wakil presidennya kembali. Dan ini kan belum genap 1 tahun ya, nggak mungkin dia akan inisiatif. Ya, diam saja pun ya membiarkan proses ini, saya tidak begitu yakin. Presiden ke-7 Jokowi dituntut 5.853 triliun rupiah terkait kasus ijazahnya. Tuntutan itu dilayangkan oleh tim tolak ijazah palsu usaha gak punya palu atau tipu UGM. Jokowi dituntut triliunan karena ijazah yang digunakan selama menjabat sebagai presiden tidak jelas. Pernyataan itu disampaikan oleh Muhammad Taufik dari tim tipu UGM pada Minggu 8 Juni dikutip dari Tribun Jateng. Taufik mengatakan besaran tuntutan yang dilayangkan kepada Jokowi itu dihitung berdasarkan jumlah utang negara saat ini. Tuntutan itu tidak dihitung sejak Jokowi menjadi wali kota Solo, namun ketika menjabat sebagai presiden. Menurut Taufik, tuntutan itu juga harus ditanggung oleh KPU Solo, SMA 6 Solo, dan UGM. Taufik menilai KPU Solo tidak melakukan verifikasi berkas ijazah sejak awal Jokowi mendaftar sebagai wali kota. Sehingga menurut Taufik, KPU juga harus ikut membayar tuntutan karena perbuatannya dianggap melawan hukum. Sedangkan SMA 6 Solo dinilai tidak membuka stambuk atau buku induk Jokowi. Sementara UGM dinilai tidak jelas saat meluruskan keaslian ijazah Jokowi.
Gara-gara Jokowi, keluarga Dokter Tifa dipermalukan dan dibully oleh masyarakat. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah, mengalami teror. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kecanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Uang-uang yang berasal dari uang-uang kita dia pakai untuk memberi hukum, untuk menghukum kami. Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukan sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi di depan sana, kami insya Allah akan satu menghadapi. Roy Suryo CS minta polisi periksa kepala sekolah Jokowi dari SD sampai SMA beserta rektor UGM termasuk Kasmujo. Wes awuren. Nek wis iri, dengki, sakit hati, sakit jiwa campur aduk dadi siji hasilnya kaya ngono kuwi. Bener apa bener, Lur? Roy Suryo mempermasalahkan foto pernikahan Bapak Jokowi dengan Ibu Iriana ya, sampai Roy Suryo itu mengira Ibu Iriana menikah dengan pria lain. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Foto nikah itu ya, foto nikah itu ya. Nanti itu akan sampai masih kita bahas lagi. Foto nikah itu kelihatan, tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya tidak. Foto nikah, bukan foto nikah, foto pernikahan. Ya, itu ada mas. Kalau saya lihat itu, dan ternyata dalam perbandingan sekarang kalau Jokowi dan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita pak. Iya. Ibu Riana menikah dengan orang lain. Bukan menikah dengan orang lain. Fotonya aja. Perikayasa foto nikah. Saya mengatakan bahwa yang ada di foto pernikahan itu bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi badan. Iya. Apa maksudnya? Tempelan itu. Maksudnya yang perempuan di sampingnya pun belum tentu. Iya. Bisa diem nggak? Bisa diem nggak FYP gue tentang Roy Suryo? Udah cukup, udah. Kemarin lah permasalahan ijazah, permasalahan foto-foto Pak Jokowi dari kecil sampai gede gitu. Sekarang permasalahan foto pernikahan Pak Jokowi sama Bu Iriana. Kata gue udah ngapa? Udah bisa diem kagak lu? Gak sekalian lu urusin tuh, foto USG-nya dulu Pak Jokowi waktu masih dalam kandungan ibunya. Sekalian aja tuh waktu masih jadi jigot. Ini rasanya Roy Suryo kalau gue bisa pakai mode, gue pakai mode pesawat, kalau nggak mode DND, tau gak? Gue tahu ya Roy Suryo itu pakar telematika gitu loh. Cuma maksud gue kayak emang sampai ngurusin foto pernikahan juga gitu ya? Apa gimana sih, gue kagak ngerti dah. Yang diurusin tuh foto mulu. Terus yang diurusin fotonya Pak Jokowi mulu. Foto siapa kek? Foto lu sendiri kek? Lu review apa foto siapa kek? Orang lain gitu loh. Jangan Pak Jokowi mulu. Sekalinya ganti orang Ibu Iriana. Dia juga, keluarga dia juga. Yang lain udah mendingan ngurusin panci aja. Udah panci, jangan foto lagi. Kemarin udah foto ijazah, sekarang foto pernikahan. Besok aduh, sekalian aja lu teliti foto halaman rumahnya Pak Jokowi asli apa kagak itu halaman rumahnya. Ini emang agak lain ini Roy Suryo ini, emang ini dari awal gua lihat-lihat ya. Dia tuh pintar sebenarnya. Gua tahu dia tuh pintar, dia tuh cerdas, makanya jadi pakar gitu loh. Karena memang cerdas dan pintar gitu. Tapi lama-lama gak kesana gak kesini gitu, ngawur. Pakar telematika gitu loh. Kan Roy Suryo kan udah pakar gitu ya. Apa kek ngembangin teknologi baru kek, bikin teknologi kek, ngapain kek? Tiap jam, menit, waktu, detik, hari, bulan, minggu gitu ya. Ngurusinnya Pak Jokowi mulu, keluarga Pak Jokowi mulu. Itu keluarga lu diurus kagak? Ngopi dulu apa Pak Roy? Ngopi dulu apa biar santuy kita? Lagian Pak Jokowi sih sama Bu Iriana waktu nikah kagak ngundang Roy Suryo. Katanya ini Roy Suryo pakar gitu ya. Pengambilan gambar beda angle aja bisa kelihatan beda gitu loh. Dari angle yang berbeda aja udah bisa hasilnya berbeda juga. Masa dari foto sama kenyataan cuma perkara beda tinggi fotonya dianggap palsu? Gua nggak pengen lagi sih ini Roy Suryo ada nongol di FYP gua lagi gitu loh. Kalau bisa gua di ND gitu. Cuman maksudnya nih orang tolong jangan dihilangin dulu, jangan dilenyapin dulu. Lumayan gua jadi lelucon netizen. Istighfar Pak Roy, istighfar. Jangan begitu-begitu amat kalau benci sama orang.
Padahal bisa jadi ya waktu foto pernikahan bisa jadi Bu Iriana pakai high heels, atau bisa jadi Pak Jokowi yang pakai pantofel yang ada haknya tuh berapa senti gitu kan, atau bisa jadi Pak Jokowi agak berlutut dikit, agak jongkok dikit, atau Bu Iriana yang agak jongkok dikit. Itu kan bisa, bukan berarti fotonya palsu. Mentang-mentang di foto jarak tingginya berapa, pas di dunia nyatanya tingginya berapa, terus jadinya fotonya palsu. Kagak gitu. Mau dikata palsu juga zaman dulu belum ada AI, belum ada Remini, belum ada TikTok juga, belum ada Photoshop juga belum. Gue jadi penisirin gitu loh, jadi penasaran gitu loh, sebenarnya ada permasalahan pribadi apa sih antara Pak Jokowi, antara keluarga Pak Jokowi sama si Roy Suryo ini nih, ada apa sih sampai si Roy Suryo itu tuh sebegininya gitu, bener-bener sebegininya. Banyak-banyakin istighfar Pak Roy, nggak tahu kita hidup sampai kapan. Apakah proyek IKN mangkrak? Ini adalah pertanyaan yang akan gue jawab buat sejuta umat Indonesia yang penasaran. Swipe ke kiri untuk lihat gue keliling-keliling di Istana Presiden, cek apartemen untuk ASN, dan well, ada bonus di slide yang spesial banget buat kalian. Jadi belum ke IKN kalau misalnya belum minum air ya kan? Nah, sah ke IKN ya kan? Harus minum di sini. Alright, dan sekarang kita sudah ada di Istana Presiden IKN. Wow, look at that. Oke, jadi di sini kita mendapatkan undangan yang sangat eksklusif banget untuk kita melihat perkembangan dari IKN, Istana Kepresidenannya juga. Pak Thomas, ini namanya apa Pak Thomas? Istana Presiden Nusantara. Istana Garuda Nusantara. Istana Garuda Nusantara. Ini Pak Thomas yang sudah dari 4,5 tahun terakhir. Kenapa IKN? Mungkin Pak Thomas bisa bantu jawab gitu ya. Kenapa IKN dipilihnya di spot ini Pak? Pertama, tanah yang kita gunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan adalah tanah milik negara. Oke. Yang kedua, kita bisa melihat kontur tanah di sini, di areal kawasan inti pusat pemerintahan itu daerahnya rata. Right. Yang ketiga, IKN hari ini lokasinya diapit oleh dua kota yang sudah berkembang, baik itu Balikpapan dan Samarinda. Berikut terakhir, daerah ini tidak dalam konteks rawan bencana. Tidak ada gempa, vulkanik dan lain sebagainya. Ini kota yang betul-betul bebas. Jadi kita dikasih kesempatan untuk melihat tuh kalau misalnya ASN itu tinggal di IKN, nanti fasilitasnya seperti apa. Nah, ini tempat tinggalnya di sini nih. Wih. Ini persis kayak gini nih. Tinggal bawa koper, pindah. Karena udah ada berapa ruangan yang seperti ini Pak? Sekarang kita lihat, kita siapkan dari APBN 47 tower. Satu tower adalah 60 unit. Kalau kali 3 180. Oke, sekarang ini kita sudah ada di Istana Garuda dan kita langsung goyang sama Ibu PKK PLN. Let's go! Shake that. Oke, itu di video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.